Selamat siang teman-teman. Selamat datang di kelas pertama yaitu pertemuan 1 mengenai dasar-dasar perpajakan. Sebelum kita masuk mengenai perpajakan, ada baiknya kita mengetahui mengenai kondisi perpajakan di Indonesia. Saat ini pajak merupakan salah satu pemasukan terbesar dari negara yang digunakan untuk membiayai belanja negara, sehingga itu masuk sebagai budget di dalam anggaran RAPBN dan APBN. Bisa kita lihat di sini data sebelumnya, data dari tahun-tahun sebelumnya bahwa penerimaan kita dari perpajakan, hibah, dan yang lainnya. Kita lihat penerimaan pajak mencapai 85,6%. Nah, sekarang jika kalian ingin tahu, boleh dilihat saat ini berapa pemasukan pajak kita. Hanya perlu diingat dengan adanya corona sekarang, maka pasti penerimaan pajak di Indonesia turun. Sebagai contoh, jika dulu pengusaha mungkin bisa mendapat penghasilan yang lebih tinggi, tapi dengan corona, di mana mereka diharuskan tutup, kemudian karyawan juga dirumahkan, atau bahkan juga mungkin kehilangan pekerjaannya, dibayarnya mungkin hanya separuh, itu pengaruh juga terhadap pajak. Karena setiap penghasilan biasanya kena pajak, kecuali kasus-kasus tertentu yang akan kita bahas di kelas-kelas mendatang. Jadi untuk ini kita singkat saja. Jadi kalian jika ingin tahu, silakan search mengenai pajak, mengenai penghasilan pajak Indonesia, dan kemudian kita bisa diskusikan di forum dan di e-learning, juga di grup yang akan saya share pada kalian, yaitu grup WhatsApp. Namun memang dari tendensi sebelum-sebelumnya, target pajak Indonesia jarang tercapai. Ya, banyak faktor, namun diantaranya, kalau kita lihat komposisi antara potensi pajak dengan pajak yang akhirnya terkumpul sangat jomplang. Dari populasi kita, sekitar hampir 260 juta populasi di Indonesia, hanya 12,7 juta yang merupakan wajib pajak yang melakukan pelaporan pajak. Dan dari 12,7 itu, hanya 1,55 juta yang membayar pajak. Jadi bisa dibayangkan berapa persen dari potensi populasi yang pada akhirnya membayar pajak. Jadi salah satu faktor utama dari tidak tercapainya target negara dalam pengumpulan pajak adalah karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Jadi singkatnya, jika bisa ngemplang, jika bisa tidak melapor, kenapa enggak? Ini sebenarnya merupakan hal yang tidak baik. Kenapa? Kita lihat kemudian. Jadi baik orang perorangan, OP itu orang perorangan, dan juga wajib pajak yang badan, juga kepatuhannya masih belum terlalu tinggi juga. Walaupun karena wajib pajak badan itu biasa terdaftar, maka lebih sulit bagi mereka untuk tidak patuh. Karena nanti kita bisa lihat bagaimana pajak bisa memaksakan pembayaran pajak kepada para wajib pajak, yaitu subjek pajak. Jadi di tahun 2016 target pajak kita 1,355 triliun, 1.355 triliun. Saya tidak bisa membayangkan berapa banyak jumlahnya. Itu berasal dari 2 juta orang perorangan, usahawan, dan perusahaan yang bayar pajak.
Jadi cukup berat ya. Jadi jika kalian kemudian banyak menuntut pada pemerintah melakukan ini itu, memperbaiki ini dan itu, tapi kemudian kalian tidak bayar pajak, itu sebenarnya tidak realistis. Karena pemerintah perlu membayar pembayaran pajak kita untuk melakukan pembangunan. Ditambah lagi kalau ada orang yang nyinyir, kenapa terus berutang? Bisa dilihat di sini. Kalau kalian tidak bayar pajak, kalau kita tidak bayar pajak, maka bagaimana cara pemerintah untuk melakukan pembangunan dan meneruskan program-program mereka? Salah satu di antaranya tentu adalah pinjaman. Jadi sebenarnya itu salah satu hal yang berkaitan erat. Seperti kita lihat di sini bahwa dari pajak, penerimaan pajak dan penerimaan lainnya negara, kemudian negara sanggup mengelola belanja mereka, di mana belanja mereka dan lain digunakan untuk kejadian fasilitas umum bagi kita dan pelayanan publik. Nah, karena banyaknya free rider yang pada akhirnya enggan membayar pajak, itu sebenarnya berpengaruh bagi kemampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan dan fasilitas publik pada orang-orang. Jadi kembali perlu ditegaskan lagi. Jadi jangan kita kemudian selalu menyalahkan pemerintah kenapa tidak mampu menyediakan bagi orang-orang pelayanan yang memadai. Tapi bisa dilihat di sini ya bahwa kita pun eh, banyak dari kita pun yang berperanan pada akhirnya untuk menghambat kemampuan pemerintah ini dengan cara tidak membayar pajak. Mari kemudian kita membahas definisi pajak. Menurut Prof. Dr. Ahmad Sumitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dalam kurung dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Jadi maksudnya gini, iuran pajak itu asalnya dari rakyat. Rakyat sini itu artinya baik rakyat perorangan, pengusaha, maupun juga badan yang dianggap sebagai entitas untuk membayar pada negara berdasarkan undang-undang, yaitu undang-undang perpajakan, dan bisa dipaksakan. Maksudnya jika Anda menurut undang-undang harus bayar pajak tapi Anda tidak membayar, maka pemerintah berhak memaksakan, mendenda. Kemudian bahkan baru ini kalau misalnya kalian lihat juga di berita juga, bahkan sampai ada pengusaha yang harus masuk penjara karena menunggak atau melakukan kecurangan dalam pajak. Jadi itu bisa dipaksakan dan tidak mendapatkan timbal jasa balik yang langsung. Maksudnya kalau saya atau kalian membayar pajak, tidak langsung negara memberikan hak balik pada kalian apa yang kalian bayarkan. Contoh kalian bayar 1 juta, negara tidak memberikan 1 juta balik pada Anda dalam bentuk pelayanan atau sebagainya, tapi digunakan untuk biaya pengeluaran umum, misalnya perbaikan jalan, pembuatan fasum-fasos misalnya, kemudian juga untuk membiayai lembaga-lembaga pelayanan negara, misalnya polisi dan lembaga penegak hukum dan sebagainya. Kemudian definisi kedua itu dari Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan tahun nomor 16 tahun 2009, yaitu kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak dapat imbalan langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk keperluan dan kemakmuran rakyat. Jadi sebenarnya ini bisa mirip dengan definisi sebelumnya yang saya jelaskan. Jadi unsur-unsur pajak itu adalah satu, iuran atau pungutan. Jika datangnya pajak itu dari wajib pajak, maka pajak disebut iuran. Jika datangnya untuk mewujudkan pajak itu berasal dari pemerintah, maka disebut sebagai pungutan. Jadi iuran itu membayar, maka kemudian kalau pajak itu berarti pungutan, memungut pajak.
Jadi tapi seharusnya untuk pajak ini, undang-undang pajak harus juga disetujui oleh rakyat melalui DPR. Jadi sekali lagi, kan selalu harus hati-hati dalam memilih eh, wakil kalian. Kenapa? Karena kan undang-undang termasuk undang-undang pajak itu disahkan oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR. Jadi jika Anda harus memastikan bahwa DPR yang mewakili Anda itu adalah yang betul-betul sesuai dengan hati nurani Anda, sehingga mereka akan menghasilkan produk hukum termasuk produk undang-undang pajak yang baik dan yang berguna bagi masyarakat banyak. Kemudian pajak juga dapat dipaksakan, itu suatu hal yang paling pasti yang seperti saya bahas sebelumnya. Jadi yang bahkan ada wajib pajak yang curang yang bisa dimasukkan penjara, yang melakukan korupsi juga pajak, tidak hanya pengusahanya juga, bahkan juga petugas pajaknya juga bisa masuk penjara juga jika terbukti mendapatkan uang korupsi atau uang haram. Jadi ya memang ini undang-undang yang bisa dipaksakan. Dan yang keempat, tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi, ya, atau pembayaran langsung. Pajak itu tidak langsung Anda langsung mendapat pembayaran, dan untuk membiayai pengeluaran pemerintah seperti jalan, sekolah, rumah sakit pemerintah, bukan bukan swasta ya, karena swasta itu biaya sendiri. Sekolah pun sama. Kalau sekolah publik ya mendapatkan subsidi atau mendapatkan eh, bantuan dari pemerintah, namun sekolah swasta mereka rata-rata berdiri sendiri dengan yayasan mereka sendiri. Jadi kita sebenarnya bisa membedakan antara pajak, retribusi, dan sumbangan. Jadi kalau pajak, manfaat tidak langsung, penerimaan manfaatnya tidak mendapatkan secara langsung, kemudian diperuntukkan bagi kebutuhan umum. Retribusi, kita membayar retribusi tertentu, misalnya sampah atau dan sebagainya, itu kita langsung mendapatkan manfaat langsung, misalnya sampah kita diangkut setiap waktu tertentu, kemudian penerimanya diketahui, misalnya dikoordinasikan tertentu, dengan kemudian diperuntukkan untuk kemudian bisa umum dan bisa juga untuk misalnya contohnya kalau misalnya untuk yang retribusi sampah itu kan berarti kalau kita tidak membayar berarti kan sampah tidak dipungut, itu pada akhirnya juga masuk sebagai kepentingan umum, karena jika sampah tidak diangkut akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Kemudian untuk sumbangan itu berarti manfaatnya langsung diterima. Penerima juga tahu juga, misalnya kita menyumbang untuk apa, bencana alam, dan sifatnya sukarela, jadi tidak dipaksakan. Mengenai sejarah pungutan pajak mungkin bisa kalian baca, tapi secara umum itu sejak masa Roma, jadi kekaisaran Roma dilakukan eh, pajak langsung terhadap penduduk Roma untuk membiayai kalau dilihat sini perang ya, yaitu juga ada juga pajak untuk pelabuhan, kemudian juga masa Julius Caesar juga pajak penjualan, yaitu centesima rerum venalium dengan tarif 1%. Kemudian juga ada di Spanyol juga akabala, yaitu pajak penjualan. Kemudian di negara Indonesia, di Majapahit juga ada prasasti yang menyatakan bahwa ada pembebasan pajak untuk satu desa yang bernama Adan-Adan, yaitu diberikan kepada Raja Arsi, yaitu pejabat yang berjasa pada raja. Jika dibebaskan, berarti sebelumnya pasti ada pungutan pajak. Maka berarti di negara kita pun, di zaman kerajaan, telah juga ada pungutan yang berkaitan dengan pajak. Kemudian mengenai fungsi pajak, terdapat 4 fungsi utama pajak, yaitu fungsi budgeter, fungsi regulerant, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi. Fungsi budgeter itu disebut sebagai fungsi utama atau fungsi fiskal. Jadi memang pajak ini digunakan untuk alat masukan dana ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan.
Jadi diharapkan bahwa jangan sampai ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kemudian yang kedua, jangan sampai ada objek pajak yang tidak dilaporkan. Yang ketiga, jangan sampai ada objek pajak yang lepas dari pengamatan atau perhitungan fiskus. Untuk fungsi reguleran, jadi fungsi pajak itu juga digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi gunanya adalah untuk mendukung fungsi budgeter. Jadi misalnya bahwa dengan kebijakan tertentu kita harapkan bahwa para masyarakat akan melakukan tindakan tertentu. Contohnya, untuk memberantas mabuk-mabukan, maka generasi muda uh, harus membayar lebih karena pajak untuk alkohol, minuman beralkohol itu lebih tinggi karena dianggap sebagai barang mewah. Nah, hal-hal itu juga bisa dilakukan misalnya bukan hanya menaikkan juga, tapi untuk menurunkan. Contohnya, jika satu keadaan ekonomi negara sedang sulit, maka biasanya pajak diturunkan karena agar masyarakat bergairah untuk berusaha. Jadi ada juga fungsi insentif pajak dan lain sebagainya. Juga mungkin kalian silakan baca mengenai amnesti pajak, salah satu bagian dari sejarah pajak kita. Coba kalian diskusikan mengapa sebabnya pemerintah melakukan amnesti pajak dan apa yang ingin dicapai oleh pemerintah. Oke. Kemudian kita lihat fungsi stabilitas. Jadi misalnya karena ini sebenarnya hampir berkaitan dengan fungsi reguler. Jadi untuk menstabilisasikan perekonomian kita dari segi moneter, di mana pajak itu salah satu dari instrumen pemerintah, maka pemerintah menaik turunkan pajak disesuaikan dengan kondisi moneter dan stabilitas ekonomi negara. Kemudian fungsi redistribusi. Jadi maksudnya pajak itu dibebankan pada orang yang mampu. Makanya kenapa di dalam pajak ada yang disebut sebagai pendapatan tidak kena pajak. Karena memang tujuan pajak itu kan tidak memiskinkan masyarakat, tapi agar masyarakat memberikan kontribusi. Jika mereka tidak mampu, maka mereka tidak memberikan kontribusi walaupun mereka mendapatkan manfaat dari pajak dalam bentuk pembangunan dari negara. Itu fungsi dari redistribusi dari pajak. Kemudian kita juga melihat dasar kategorisasi pajak, yaitu dari cara pembebanannya, pemungut atau pengelola, dan juga sifatnya. Menurut cara pembebanannya, pajak dibagi jadi dua, yaitu pajak langsung dibayar langsung oleh orang yang harus membayar pajak. Contohnya PBB, PPH. Ini tapi kembali untuk PPH ini kadang-kadang juga dipungutkan oleh orang lain ya. Kalau misalnya Anda karyawan, kemudian PPH 21 Anda pasti dipungutkan oleh perusahaan Anda. Kemudian pajak motor dan sebagainya. Kemudian ada juga pajak yang tidak langsung, yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan pada pihak ketiga. Contohnya pajak penjualan, PPN, atau pajak pertama nilai, kemudian pajak ke penjualan barang mewah, kemudian cukai. Itu bisa dibebankan pada pihak lain atau pihak ketiga, misalnya konsumen. Kemudian pajak menurut pemungut atau pengelola itu terdapat dari pajak yang dari pemerintah pusat, misalnya PPH, PPN, dan sebagainya. Kemudian ada juga pajak daerah, misalnya pajak restoran, pajak hiburan, itu adalah pajak daerah, di mana itu dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan otonomi, dan kemudian mereka menggunakannya untuk mengembangkan daerah mereka masing-masing. Pajak daerah itu terdiri dari pajak provinsi, yaitu yang dipungut oleh provinsi, dan pajak kabupaten dan kota. Itu bisa dibaca contoh-contohnya oleh kalian.
Kemudian kita juga menurut sifatnya pajak dibagi menjadi pajak subjektif, yaitu pajak yang dikenakan pertama dilihat dari subjeknya. Contohnya pajak penghasilan. Jadi seorang memiliki penghasilan, maka subjek pajaknya adalah orang tersebut. Kemudian pajak yang dasarnya objek pajak, contohnya adalah PPN, pajak kendaraan, yaitu bahwa kendaraannya itu adalah objek pajak yang harus bayar pajak. Walaupun kemudian itu dimiliki oleh subjeknya, tapi yang dilihat adalah objeknya. Itu pembedaannya. Kemudian jenis-jenis pajak di Indonesia adalah, yaitu pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam 1 tahun takwim pajak. Pajak penghasilan terdiri dari pajak PPh pasal 4 ayat 2, yaitu dikenakan oleh wajib pajak badan atau wajib pajak pribadi atas penghasilan yang ditetapkan untuk dipungut PPh pasal 4 ayat 2. Contohnya adalah misalnya sewa rumah atau sewa tanah. Itu terkena pasal PPh 4 ayat 2 dan pajaknya bersifat final. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai mengapa final atau non final ya. Kemudian PPh pasal 15, yaitu ya pajak dikenakan untuk penghasilan dari perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional. Rata-rata dari praktisi dan karyawan jarang menghadapi PPh pasal 15. Kenapa? Karena hanya di perusahaan pelayaran dan penerbangan internasional yang menghadapi pasal 15. Kemudian PPh pasal 21 ini termasuk yang sering, yaitu pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan sebagainya yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan yang diterima oleh subjek pajak orang pribadi. Kemudian PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharaan pemerintah yang diantaranya termasuk juga karena aktivitas import. Kemudian pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh yang berasal dari penyerahan jasa, modal, dan sebagainya selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Biasanya kalau misalnya kadang-kadang kita membedakan, itu kadang-kadang rata-rata PPh pasal 23 itu dipotongkan untuk wajib pajak yang berbentuk badan. Meski ada juga 1 atau 2 kali yang pribadi, namun sangat jarang. Karena rata-rata PPh pasal 23 berkaitan dengan uang muka pajak. Maksudnya gini, jadi perusahaan, misalnya perusahaan A memberikan jasa pada perusahaan B, maka perusahaan B akan memotongkan PPh 23 dari pembayarannya dan menyetorkannya atas nama perusahaan A. Nanti perusahaan B akan memberikan bukti potong mereka ke perusahaan A, di mana di akhir tahun nanti perusahaan A akan melaporkan penghasilan mereka semua, dan bukti potong ini akan digunakan untuk mengurangi pajak harus dibayar oleh PTA. PPh pasal 24 itu pajak dibayar dan terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri. Kembali PPh 24 juga bukan PPh yang agak jarang, karena apalagi untuk perusahaan yang berskala nasional atau lokal. PPh pasal 25 adalah angsuran yang harus dibayar oleh wajib pajak untuk tiap bulan setelah dikurangi oleh kredit pajak. Ini biasanya dilakukan oleh perusahaan, yaitu bahwa kalau misalnya mereka mengalami laba di tahun lalu, maka kemudian mereka harus mencicil untuk pembayaran pajak di tahun berikutnya setiap bulan. Itu namanya PPh pasal 25. PPh pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri. Jadi misal orang luar negeri atau badan luar negeri memberikan jasa dan maka dipotong PPh 26. Walaupun kembali harus dilihat juga karena kadang-kadang untuk PPh pasal 26 ini terkait dengan perjanjian pajak berganda dengan negara-negara lain. Itu akan kita bahas kemudian.
Kemudian pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri, baik barang maupun jasa. Kemudian pajak penjualan barang mewah itu pajak yang dikenakan untuk barang-barang yang dianggap atau tergolong sebagai mewah. Contohnya kalau misalnya kita lihat di berita misalnya mobil yang mewah seperti Ferrari dan sebagainya, itu pasti terkena pajak barang mewah. Kemudian PBB atau pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan untuk rumah dan tanah dan dibayarkan berdasarkan objeknya, yaitu bahwa misalnya satu tanah dan bangunan terletak di wilayah A, siapa yang bayarnya tidak penting, tapi yang jelas pemiliknya atau penyewanya biasanya membayar sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian pajak pajak bea meterai, meterai bukan materai. Ada pajak yang dikenakan untuk dokumen. Rata-rata meterai yang digunakan adalah 6.000 untuk perjanjian agar sahih. Kemudian pajak kendaraan bermotor, kalian pasti sudah paham ya, karena kalian rata-rata mungkin sudah memiliki motor atau juga sudah punya keluarga yang punya motor. Kemudian bea balik nama kendaraan bermotor, jika ada jual beli maka ada bea balik nama, maka itu juga dibebankan biasanya pada pembeli ya. Kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan sebagainya. Kemudian pajak air permukaan, pajak rokok, itu maksudnya cukai rokok ya. Kemudian pajak penerangan jalan dan pajak sarang burung walet itu adalah pajak-pajak yang khusus. Maksudnya untuk yang khusus untuk industri tertentu. Jadi kalau misalnya Anda tidak bekerja di perusahaan bersangkutan, ya mungkin kalian tidak akan menyadarinya. Kemudian pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan. Jika kalian sering karaoke ke Innovista, maka kalian bisa lihat juga kalau kalian menerima tagihan, bisa ada pajak hiburan juga. Jadi kalian coba kalian mulai menyadari, walaupun kalian saat ini mungkin akan menghadapi PSBB, namun begitu kalian sudah boleh lagi keluar, pas kebutuhan kalian pergi ke tempat umum, coba kalian perhatikan jika menerima bill atau bukti pembayaran, kan bisa lihat apakah ada pajak atau tidak di sana. Kemudian pajak reklame, untuk pemasaran reklame juga dipungut juga ya. Jadi untuk dari sini kita sudah membahas mengenai pajak, mengenai jenis pajak, mengapa pajak dibutuhkan dan lain sebagainya. Maka nanti untuk tes saya akan membagikan secara email soal-soal perlu kalian jawab dan di email balik pada saya. Jadi semoga kalian coba baca lagi. Jika ada yang tidak kalian pahami, silakan didiskusikan dan ditanyakan. Dari saya demikian, dan terima kasih. Selamat belajar.